Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad di tips mudah belajar public speaking. Nah, di video kali ini kita akan share tentang 3 alasan kenapa sih kita harus belajar public speaking. So, simak videonya sampai akhir. Nah guys, pada kesempatan video kali ini saya mau share tentang 3 alasan kenapa kita harus belajar public speaking. Ini untuk memotivasi kita untuk terus belajar public speaking. Di video pertama mungkin sudah saya singgung sedikit ya tujuan dan manfaatnya. Nah kali ini saya akan lebih detail untuk memotivasi, untuk lebih semangat, membuat kita lebih semangat belajar public speaking. Ini dia 3 alasan kenapa kita harus belajar public speaking. Alasan yang pertama adalah membantu kita untuk pintar membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, ternyata guys, di dunia public speaking, ketika saya memperdalam ilmu public speaking, kita tidak hanya melulu dituntut atau diarahkan, dibimbing bagaimana cara percaya diri ketika ngomong di depan orang banyak. Lebih dari itu loh, kita juga belajar bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Oleh karena itu, seorang public speaker biasanya dia punya relasi yang banyak. Kenapa? Karena dia belajar komunikasi yang baik dengan orang lain itu seperti apa, sehingga relasinya sangat banyak sekali. Oleh karena itu di public speaking, kita tidak hanya berbicara bagaimana sih caranya percaya diri, bagaimana sih caranya supaya tidak nervous. Lebih dari itu kita akan diajarkan, belajar dan berlatih membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Alasan yang kedua adalah meningkatkan jiwa leadership atau kepemimpinan. Nah teman-teman, semakin kita meningkatkan skill kita di public speaking, dalam waktu yang bersamaan kita juga meningkatkan skill kita dalam jiwa leadership maupun kepemimpinan. Kenapa? Kok bisa sih? Ya bisa dong, karena ketika kita sudah terjun di public speaking, pastinya dong kita akan lebih suka speak up, ngomong di depan orang lain. Sehingga kalau kita ada di komunitas, di organisasi, di lembaga maupun di tempat kerja, kita akan cenderung lebih banyak speak up. Ketika rapat, kita sampaikan pendapat kita. Ketika di kelas misalkan presentasi, kita pasti akan menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Sehingga dalam waktu yang bersamaan, kita akan tertantang akan dilihat oleh orang lain lebih respect terhadap kita karena dia sering speak up. Dalam waktu yang bersamaan juga kita akan tertantang bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang leadership atau seorang pemimpin. Nah itu dia alasan kenapa kita akan meningkatkan jiwa leadership maupun kepemimpinan kita. Dan alasan yang ketiga adalah membangun kita untuk lebih bisa menonjol dan lebih bisa unggul dari teman-teman kita yang lainnya. Teman-teman, biasanya orang yang punya skill public speaking yang lebih menonjol, lebih terlihat dari teman-temannya yang lain. Benar gak tuh? Kenapa seperti itu? Karena biasanya, tadi sudah saya sampaikan, orang yang pintar atau orang yang punya skill di bidang public speaking, ia akan cenderung lebih suka speak up, lebih sering ngomong di depan orang lain, sehingga orang akan lebih sering ngeliat dia gitu. Contohnya di organisasi nih, ketika rapat, misalkan ketika ada sebuah program, ia akan lebih menonjol, tampil jadi MC misalkan, atau jadi moderator, sehingga orang lain akan lebih cepat mengenal dia dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang mungkin public speakingnya kurang. Oke guys, demikianlah video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya bersama saya Rizky Muhammad di tips mudah belajar public speaking. See you guys!